Halo Pak, boleh moderator saya nambahkan dari Bangka Belitung karena tadi disinggung-singgung dan memang kami cukup resah dengan undang-undang minerba ini. Oh, silakan Pak. Saya bagi waktu 5 menit Pak untuk Oke, memberikan tanggapan. baik-baik. Jadi sebenarnya yang paling gelisah dengan undang-undang minerba tahun nomor 3 tahun 2020 ini adalah kami di Bangka Belitung. Kenapa saya katakan demikian? Karena timah yang sekarang ini di Bangka Belitung itu masih mendominasi terhadap pertumbuhan ekonomi kami itu sekitar 40%. Jadi begitu ada gejolak soal timah di Bangka Belitung itu pertumbuhan ekonomi kami terjun bebas. Bahkan sekarang kami hanya tumbuh sekitar 1,35% pada kuartal 1 2020. Dan sejak kisruh timah ini tahun 2011 lalu, kami masih bisa tumbuh 6,9%. Setelah itu terus kita turun-turun 5%, 4% sampai sekarang menjadi 1%. Dan kami tahun ini khawatir BI Kanwil di Bangka Belitung telah memprediksi ekonomi kami paling tinggi 1% atau 0,5%. Paling terendah di Pulau Sumatera selama 5 tahun terakhir ini. Sekarang ini kami cukup gelisah karena begitu mendengarkan penjelasan teman-teman tadi, itu undang-undang minerba ini seakan-akan membunuh ekonomi Bangka Belitung. Semakin kami tidak berdaya. Belakangan ini pun kita diserbu dengan kondisi yang tidak sehat, di mana ada indikasi monopoli beberapa grup-grup tertentu untuk memonopoli timah dan sebagainya. Padahal kami sekarang masih punya rare earth mineral sebagai terbesar di dunia, cadangan sekitar 833 juta ton. Kementerian SDM menyebut cadangan rare earth mineral di Indonesia itu sekitar 1,5 miliar ton. Jadi kami hampir 60% menyimpan logam tanah jarang itu. Nah, kembali ke soal beralihnya kewenangan ini ke pusat, betul-betul membuat kami gelisah, Pak. Jadi betul, sebetulnya tidak patut kalau gubernur kami juga ingin menggugat sang bosnya di Jakarta gitu. Tapi kami kalangan aktivis di Jakarta ini betul-betul nggak punya jalan lain gitu. Apalagi RZW 3K-nya sudah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun yang lalu, di mana kami sudah memploting beberapa zona gitu untuk kawasan industri, untuk kawasan pariwisata dan sebagainya. Kalau kemudian itu dibatalkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini, betul-betul kami kisruh. Dan saya mohon teman-teman melihat bahwa saya kebetulan ahli investigasi, Pak. 3 hari lalu Jumat saya tampil di Metro di TV One itu sebagai salah satu wartawan yang berhasil mewawancara buron BNI di Belanda 11 tahun yang lalu. Nah, pada saat ini saya melihat bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 3 2020 ini pesanan. Mengapa saya katakan demikian? Saya mencurigai bahwa ada sekelompok negara yang ingin menguasai 3 mineral di Indonesia. Satu timah, 2 logam tanah jarang, yang ketiga nikel. Kalau 3 mineral ini sudah mereka kuasai, maka hegemoni dia di dunia internasional yang sekarang ini dia menguasai sekitar 97%, itu tidak terkalahkan untuk beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, mereka mencoba melobi partai politik besar untuk men-take over persoalan undang-undang mineral ini agar mengarah sesuai dengan mereka yang inginkan. Mereka lebih mudah berhubungan dengan Kementerian SDM daripada berhubungan sama gubernur dan bupati-bupati, baik di Morowali maupun di Bangka Belitung, kan gitu. Nah, nampaknya proses inilah yang kemudian mendorong DPR untuk memperlakukan atau memparipurnakan draft RUU ini menjadi undang-undang agak tergopoh-gopoh dan mengabaikan semua sisi-sisi yang seperti teman-teman tadi sebutkan, yang kemudian pada akhirnya kita bisa menyebut cacat hukum dan cacat materi. Dan saya pikir, saya berharap banget ada MK membatalkan undang-undang ini. Berbahaya banget gitu. Karena apa yang akan terjadi? Bahwa akan terjadi monopoli atas 3 mineral ini, timah, logam tanah jarang, dan nikel di Indonesia, menjadi pesanan orang-orang di luar Indonesia. Kalau asing sudah bermain seperti itu, kita ngeri, Pak. Ngeri banget kita. Jadi kita semakin tidak berdaya,
sebagai anak republik gitu loh. Saya juga memahami ini sangat luar biasa dan saya terkejut dan saya katakan kepada Pak Gubernur hati-hati ini. Sepertinya ini ada pesanan dari luar nih, bukan hanya kita. Karena mereka selama ini berbicara sama bupati capek, gubernur capek karena memang bupati dan gubernur selalu berkepentingan untuk kepentingan rakyat mereka di daerah. Tapi dengan undang-undang seperti yang ini, yang baru kita nikmati ini, betul-betul menggelisahkan. Kami di Bangka Belitung ngeri Pak, kami ingin melawan ini. Justru kami yang akan menjadi korban pertama daripada lahirnya undang-undang ini dengan kita tidak tahu peraturan pemerintahan seperti apa, peraturan menterinya seperti apa, nanti pelaksanaan di bawahnya seperti apa. Dan saya yakin kalau terakhir nanti ada pesanan dari luar seperti itu, maka Menteri BUMN-nya akan diganti. Menteri BUMN yang pro dengan si pemesan. Dan gejala-gejala itu sudah mulai nampak sampai sekarang ini. Kalau itu terbukti benar, selesai kita Pak, sudah. Maka mumpung masih bisa melakukan aksi hukum, mari kita sama-sama kita lawan. Ini adalah sebuah kerjaan buat kita menyelamatkan bangsa dan negara kita sendiri. Terima kasih Pak.